tidak atraktif, tapi tetap sasarannya adalah trofi. Yang paling penting dapat trofi zaman sekarang. Ini baru pemat bola, gak abal-abal. Kan bahasa bilang miskin taktik, yang bener aja. Gue ada di lapangan bola habis main mini soccer. Kali ini pakai baju Roma dong. Euphoria juara Europa Conference League. Gue bersama teman-teman, kita akan tanya mereka bagaimana sih pendapat mereka melihat AS Roma dan Jose Mourinho yang bisa menjadi juara. Let's go, let's go, let's go. Sini ada Bung Ais. Selamat malam Bung Ais. Halo. Bro, gue pengen tahu bagaimana kayaknya enak-enak nih. Nah, bagaimana menurut lo Jose Mourinho, mantan pelatih Chelsea tim lo, bersama dengan Roma, juara Conference League? Apakah ini kebetulan atau mereka memang fokus ke situ? Enggak lah, Mourinho ini sejarahnya aja kita bisa lihat bahwa dia pelatih yang komplit bisa dikatakan untuk gelar liga-liga di Eropa, Champions League, Europa League, kemudian Super League juga dapat, dan terakhir Conference League. Dan yang paling dibenahi oleh Mourinho di Roma pertama adalah mental. Nah, mental Roma yang sudah lama nggak juara diperbaiki, akhirnya bisa juara. Ini kunci utama suksesnya Roma. Artinya Roma beruntung bisa mendapatkan pelatih sekelas Mourinho. Dan Mourinho ini gue pikir dia bukan pelatih yang miskin taktik, dia punya kualitas luar biasa, meskipun bisa dikatakan gaya mainnya sudah mulai tidak atraktif, tapi tetap sasarannya adalah trofi. Yang paling penting dapat trofi zaman sekarang. Ini baru pemat bola, gak abal-abal. Kan bahasa bilang miskin taktik, yang bener aja. Terus kalau lihat pemain Roma, siapa yang lo lihat kemarin tampil bagus sehingga bisa jadi juara? Ya, gue pikir kalau Roma musim ini banyak ya, Temi bagus, Temi Abraham, kemudian di tengah Zaniolo juga bagus. Artinya memang plus ditambah ditunjang oleh seorang Mourinho, ini tim yang bisa dikatakan kalau dipeles lagi, dikasih pemain-pemain baru lagi di musim depan, bukan nggak mungkin Roma bisa bersaing di 4 besar. Nah, nambah pemain siapa aja kira-kira di posisi mana menurut lo yang memang masih lemah buat Roma? Di tengah ya, di depan juga DM. Kemudian di depan juga perlu ada pelapisnya Temi. Kalau Temi Lewandowski lah harusnya lah. Betul, tapi Lewandowski belakangan udah menyatakan bahwa karirnya di Bayern sudah over. It's over kata dia, dan dia bukan nggak mungkin dia bisa ke Roma. Dybala bisa. Kalau Dybala bisa masuk terus dapat nomor 10 Totti. Ini top. Roma bisa jadi bersaing di 4 besar, gue yakin bisa masuk sih. Oke, kalau satu pertanyaan terakhir, kalau lu dengar Roma, apa yang lu pikirin? Batistuta dan Totti. Karena mereka Scudetto ya? Scudetto. Thank you ya Bro Ais. Kemudian gua akan ke salah satu presenter olahraga juga. ¿Cómo está? Bien, muy bien. Bro, lu lihat Roma juara. Apa yang bisa lu lihat dari Mourinho dengan Roma? Emang benar spesial banget. Jadi nggak kebetulan. Karena maksudnya Roma dengan skuad yang saat ini, dengan nama-namanya sebenarnya kan nggak bintang banget gitu. Pemain yang mungkin baru diorbitkan, pemain yang 2-3 tahun terakhir baru naik, masih muda, tiba-tiba kasih bintang di bawah tangan Mourinho. Mungkin banyak yang ngira ini Mourinho pasti kan orang mikir nggak bakal juara lah. Karena dia nggak beli banyak main. Benar, dia pakai sumber daya yang udah ada aja. Ini memang kelihatan kelasnya. Jadi ingatkan gua waktu dia megang Porto. Awal dia juara Liga Champions. Pemainnya semuanya mungkin dibilang nggak bintang banget, tapi ternyata juara. Terus banyak yang bilang nggak menarik lagi penampilan Roma, nggak seatraktif ketika masih dipegang Spalletti atau Fabio Capello. Nah, apa yang spesial dari? Tapi kan yang penting juara. Iya dong, itu yang paling penting gitu. Mungkin kalau buat kayak liga yang panjang ya oke lah, mungkin penampilannya harus yang selalu setiap pertandingan kudu perfect 100%. Nah, tapi ini kalau turnamen yang penting kan ujung-ujungnya menang, akhirnya juara angkat piala. Jadi ya mungkin yang penting buat pendukung Roma ya nikmatin aja. Yoi, 14 tahun loh. Itu dia, nikmatin. Terus kalau menurut lo pemain terbaik Roma saat ini siapa, Bro? Kalau buat gue suka banget sama Zaniolo. Habis itu untuk backnya, back muda gue suka Zalewski. Yang belakang, back kiri. Polandia ya? Iya.
Yang gantinya Spina ya? Ya, Spina itu. Terus di tengah gue juga Pellegrini. Ya, Lope. Oke. Kaptennya. Kalau menurut lu Dybala cocok gak sih di Roma? Aduh. Kalau ini lagi gosip nih, lagi kenceng banget nih. Ya, terus gue pengen Dybala ke Atletico ke tim. Oh gitu. Karena ada rumor juga gitu. Atletico udah. Menurut misalnya kalau Dybala ke Roma cocok gak? Cocok ya. Bisa main di kanan atau enggak jadi attacking midfielder. Oke. Jadi depannya Temi, belakangnya Dybala. Cocok. Amin guys. Oke, satu pertanyaan terakhir, kalau lu denger AS Roma, apa yang lu pikirin? Totti pasti. Totti ya? Totti sama lu. Ya gue, salah satunya Romanisti gue kayaknya ya. Siap. Dari dulu tahu ya. Siap. Thank you ya Putra. Ya terus, baik kita menuju ke ntar berisik banget ini. Ini gak usah ditanya ya, ini futsal gak usah ditanya loh. Disini aja oke. Ya. Firly, gimana dengan Roma? Lu lihat temen lu senang banget kayaknya kan? Apa yang lu bisa lihat Roma dengan Mourinho bisa juara? Enggak, gila sih, maksudnya apa ya, Mourinho tuh melihat semua kompetisi itu ada untuk dimenangkan gitu Mas. Jadi enggak mentang-mentang orang kan kira apaan sih Conference League, ngapain sih serius di sana. Lu lihat tim-tim Italia zaman dulu, mana ada yang peduli sih sama Liga Eropa, mana ada yang peduli sama kecuali Liga Champions. Nah, makanya koefisien Italia kan jatuh terus. Terus habis itu lihat Roma, lihat Mourinho dengan kekuatan penuh tuh keren banget sih gue bilang sih. Terus kalau lihat kemarin tuh permainannya katanya nggak menarik. Terus kayak seperti nonton Porto dulu. Lu lihat apa yang menarik dari Roma dan Mourinho? Ya, kalau gue lihat sih pertama emang komposisi yang dia punya ya, maksudnya pemain-pemain dia mungkin bukan yang top kelas 1, tapi dia bisa ya kayak Smalling, dia bisa bawa pemain buangan lah ya. Pemain ya bahkan Zaniolo yang kembali dari 2 kali ACL kan, dia bisa bangkitkan rasa itu kan. Kalau main bola udah bukan lagi taktik formasi, tapi bagaimana memotivasi anak buahnya kan. Ketika dia di semifinal terakhir keluar air mata lolos untuk ke final kan, itu pasti anak-anak asuhnya kan pasti anjir, ini pelatih gue pingin menangin ini, jadi mari kita kasih yang terbaik. Pokoknya gue liat Mourinho Mas, gue pingin suatu hari itu, suatu waktu 3-4 tahun lagi dia ngelatih Newcastle, gue pingin banget ngelatih kayak gitu. Kan dia selalu bilang dia kan Little Mac kan, dia selalu bilang karena dia dulu kan Sir Bobby kan, kaitannya dengan Sir Bobby menerjemah, dan dia selalu punya ikatan dia bilang dengan Newcastle. Jadi kalau mau udah selesai urusannya di Roma, entah itu mungkin kedepannya bisa Scudetto, kita nggak tahu kan. Amin. Kan? Bisa aja. Kalau dia udah urusannya selesai dengan Roma, balik ke Inggris. Balik ke Inggris. Dan gue lihat cara Mourinho apa ya, kayak dia sama Romanista saya 100% Roma gitu loh, maksudnya cara dia bikin ikatan dengan fansnya itu yang gue pingin gitu lihat dari pelatih Newcastle. Sekarang sih sama Eddie Howe juga udah bagus ya. Cuma nanti mungkin untuk the next step, untuk misalnya Newcastle udah bisa main ke Liga Eropa, Liga Champions, step up-nya sih gue pinginnya Mourinho sih. Dan dia nangis lagi ya. Nah itu dia makanya. Ya, kalau lu lihat Roma, the best player-nya siapa menurut lu sekarang ini? Kalau gue lihat dari media-media Italia ngomongnya seperti apa, itu tekanannya pasti ke Temi sih. Maksudnya Temi bisa diubah jadi striker yang haus gol, yang emang kan dia pembelian termahal klub kan, dan emang harus scorer. Tapi kan dan top scorer, tapi dengan beban kan, itu kan jadi beban. Orang Inggris main di Italia terakhir siapa sih yang benar-benar sukses, tiba-tiba dia bisa bawa Temi Abraham, dia bisa membuat seorang Temi Abraham jadi top scorer di Roma, kan lumayan banget, keren banget itu sih Mas. Terus lu lihat Romanisti kayaknya gila banget di Indonesia ya. Lu gimana? Ya lu gue lihat. Ya, salah satunya gue nangis juga. Apakah memang ini lebay banget? Enggak. Karena sebelumnya gue juga punya teman baik gue di kuliah tuh Romanisti juga dari zamannya. Ya dulu kan Pak Tigol lah, dari sebelumnya itu. Lu siapa? Abel Balbo ya. Gue Jali udah lebih lama lagi kan. Lebih gila lagi. Maksudnya puasa gelarnya dari terakhir trofi kapan? 14 tahun. Coppa Italia 2008. Waduh, ya itu dia. Spalletti si botak. Nah itu dia maksudnya ya, gue senang banget lah. Nggak lebay sama sekali, karena ya orang bakal bilang ini apa Conference League bodoh amat rendah gini. Kan itu resmi dari UEFA. Ya kalau fansnya menganggap itu trofi yang layak diperebutkan, kalau Mourinho itu menganggap itu trofi yang layak diperebutkan, dan satu Roma kan bikin parade kan akhirnya kan. Itu gue bilang sih emang ya udah Mourinho banget lah, jiwa pemenangnya dia salurin ke tim itu, keren. Siap Versi, thank you ya. Keren amat. Thank you Versi Idris. Mantap. Forza Roma, Forza Newcastle.
Siap. Sini minta tolong. Sini. Luar biasa nih. Coach Justin. Coach Justin. Salah gua. Coach Gonzo. Kan Justin ada banyak. Oh iya. Muridnya Justin maksudnya. Oke, muridnya. Ya, Siap. gimana menurut lo permainan Mourinho dengan AS Roma? Gua balik ya. Bener jawabnya serius nih, Nggak, gini. jangan bercanda. Ini menurut gua ya. Ya. Menurut gua dalam waktu 2 tahun terakhir ini banyak anggapan Mourinho tuh udah habis. Tapi dia nunjukin bahwasannya hampir setiap tim yang dia latih itu selalu dapat trofi kan. Ya. Ingat MU aja terakhir Kecuali kali trofi Spurs. Spurs. Spurs tuh mau masuk final. Berapa Ya. hari mau, tapi dipecat. Makanya gue juga heran. Mungkin Spurs emang karakternya nggak pengen juara kali gitu ya, nggak mau punya piala gitu. Jadi dia mecat daripada ini Mourinho soalnya biasanya dapat piala nih. Ya. Tapi buat gue sih, gue respect ya sama Mourinho. Di luar dia emang trash mode banget, tapi kita merindukan sosok Mourinho sih di setiap kompetisi. Waktu dia tinggalin Liga Inggris tuh, Liga Inggris agak sedikit turun tuh. Terus Spanyol juga ditinggalin tuh agak sedikit turun. Karena kan Mourinho kan media darling ya. Setiap komentarnya selalu ditunggu. Cuman kemarin tuh kayak apa ya, kayak second win Mourinho gitu. Iya. Dapat kayak ini lagi ya. Iya. Setelah dia turun, Iya. dapat piala. Pada saat setidaknya gini lah. Roma udah lama nggak juara, berapa tahun? 14 tahun. 14 tahun. Buset, Coppa Italia terakhir. itu kalau anak udah SMP tuh. Iya, asli SMP. SMP kelas 3 lah gitu. Nah, lu lihat euforia Romanisti di Indonesia. Lu kan berawal dari komunitas juga kan? Iya. Lu lebay gak lihat anak mereka kayaknya pawai lah, nangis lah, seneng banget ya? Lebay gak? Enggak sih, kalau menurut gua waktu Chelsea juara gua nangis. Padahal udah sering juara ya? Enggak, di Chelsea juara champion yang pertama Mourinho. 2012. Oh, di Matteo, Di Matteo, yang 2015. dipecat abis itu. Gua nangis karena emang kalah taruhan, gua megang lauk. Enggak. Gue nangis karena itu pertama kalinya juara Liga Champion gitu. Terus pertama kalinya Chelsea juara lagi setelah 55 tahun juga kan. Tapi kan itu gue merasa karena duitnya Abramovich lah. Tapi kalau 2012 tuh kan udahlah saatnya emang metik hasil Liga Champion. Nah kalau tahun lalu yang juara Liga Champion gue nggak terlalu nangis sih. Karena gue lagi di rumah sakit. Oke, lu lagi sakit soalnya. Iya, gue lagi nangis karena ini aja uang rumah sakitnya mahal gitu. Jadi beda nangisnya. Tapi so far sih kalau menurut gue wajar. Kalau lu fans, apalagi udah lama nggak juara. Lihat aja fans Liverpool, ya kan? Lama banget nunggunya. Lama banget nunggu sekalinya dia juara. Berisiknya seminggu, sebulan. Tapi ya itu wajar terjadi lah. Dan emang kayaknya lagi ini muter roda lagi berputar ya. Milan juga juara lagi. Milan juga berapa tahun? Belas tahun nih? Udah lama. Milan udah 2013 lama. terakhir. 2003 terakhir. Lebih dari 10 tahun. Terus the best player menurut lo kalau lu lihat Roma, meskipun lu bukan pendukung Roma, tapi gue lihat Temi sih. Gue kangen sama Temi. Gue nggak. Temi Rahadian. Bukan apa. Temi Abraham. Gue kangen sama Temi karena gini. Dia kan produk Chelsea Academy. Terus sama Tuchel kan dia nggak dapat tempat. Tapi yang gue suka dia buktiin gitu. Dan di bawah Mourinho kan kenal dia dari kecil. Ya. Kan dia sempat juga. Dari akademi. Sempat diam-diaman sama cewek Bekasi. Oh iya waktu itu ya. Bener kan? Sempat viral. Bener. Jadi waktu masih akademi, dia biasalah mungkin belum tenar banget. Jadi nge-DM cewek, anjing cewek Bekasi ya. Tapi emang menurut riset konon katanya Bekasi adalah penghasil perempuan paling cantik. Oh gitu ya. Kampung gabus. Terus kalau lihat banyak harus dipoles gak kalau tahun depan tampil di Serie A sama Europa League? Gini ya, kipernya Rui Patricio. Rui Patricio juga kayak second win juga kan. Gimana juga kan dia pahlawan Portugal kan waktu juara juga. Terus gue lihat sebenarnya materi-materinya kayak Zaniolo juga. Maksud gue masih bisa bersaing lah. Cuman gue nggak tahu kenapa di Serie A tuh kayak nggak konsisten aja sih. Kayak membutuhkan mungkin pemain-pemain yang nama besar atau pemain-pemain senior gitu, yang notabene bisa mengatur mentalnya aja. Karena naik turun. Tapi ya buat gue appreciate pada saat menang lawan Feyenoord ya. Itu juga kan pragmatis juga tuh. Gila, kayak waktu jam pertama-tama lawan Porto ya. Betul. Dan Mourinho kayak terlahir kembali. Gue seneng sih. Gue seneng karena Mourinho-nya baik lagi juara. Seneng karena akhirnya lo rambutnya putih gitu kan. Karena Nazar anjrit. Terus terakhir, kalau lo denger AS Roma, apa yang lo pikirin? Tio Nugroho dari dulu lawan gue kalau antar fans club anjrit. Nyetak gol lagi. Tapi hari ini basi banget. Iya, dulu masih kurus coach ya kan. Thank you ya coach. Sukses terus ya. Thank you Donsol. Oke, terakhir ada satu presenter muda dari RCTI, Chris.
Chris, Iya, Bu. kan presenter Serie A. Ya. Lu lihat Roma mewakili Italia juara gimana? Kalau gue melihat Roma ikut seneng, apalagi ketika gue ngeliatin beberapa konten yang disampaikan sama Bung Tio, gue ngelihat wah euforianya berasa. Walaupun gue bukan seorang fans Roma sejati, tapi pelatih favorit gue di seluruh dunia adalah Jose Mourinho. Iya? Serius, kalau gue suka Jose Mourinho. Bukan hanya sekedar kepemimpinan di atas lapangan, tapi taktik dia dan cara dia ngebawa mental timnya itu ada, Bung. Itu Lu fans apa sih sebenarnya? Kalau di Liga Inggris Manchester United sejati dari kecil. Kalau di Liga Italia sejujurnya Inter Milan. Oh, Inter. Dari kecil. Forza Inter. Forza Inter. Kalau Spanyol Madrid. Madrid sama gua dong. Halo Madrid. Halo Madrid. Halo Madrid. Terus lu lihat lu kan Interisti nih. Lu lihat Roma apa sih yang jagoin siapa, paling jago siapa di Roma? Gue sih Lu suka Tammy Abraham, Lorenzo Pellegrini, Nicolo Zaniolo atau Rui Patricio? Pellegrini. Permainan taktis ya. Permainan taktis. Siap. Tuh, tapi kalau zaman dulu gue suka Panucci sebenarnya. Oh, Panucci. Iya, karena dulu gue pada saat awal-awal main bola itu di SSB gue disuruh jadi libero. Oke. Nah, terus gue seneng nih, gue Panucci kayaknya asik nih dengan 3 back kan pada masa itu ya. Iya. Nah, gue suka dia bisa main kanan, bisa jadi center back. Nah, itu. Kayak kalau lu denger AS Roma, apa yang lu pikirin, Chris? AS Roma yang pertama kali gue pikirkan adalah sarung tangan kiper. Gue dibeliin bokap gue dulu waktu kecil. AS Roma logonya. Serius lo? Kenapa lu gak jadi Romanisti? Kenapa jadi Interisti lo? Enggak. Akhirnya gue suka ngelihat Inter karena kembali lagi dulu pertama kali gue jadi cinta sama Inter ketika dipegang sama Jose Mourinho. Oh, treble winner. Ya? Itu. Oke, siap. Thank you, Chris. Sukses terus, Chris ya. Sukses. Yes, thank you. Hai guys, itulah bagaimana teman-teman gue berpendapat mengenai AS Roma. Menang, nggak miskin taktik, Mourinho jago, Oke, itulah konten gue hari ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Tio Nugroho, bye.